Pernahkah kamu merasa semua jalan sudah kau tempuh, tapi masalah tetap datang bertubi-tubi? Merasa sudah berdoa siang dan malam, tapi seolah langit diam? Tapi bagaimana jika kuncinya bukan pada apa yang kamu minta, melainkan siapa yang kamu sebut dalam doamu? Dan kuncinya itu adalah salawat. Hari ini aku akan buktikan padamu, bukan dengan teori, tapi dengan 3 kisah nyata yang terjadi pada orang-orang biasa. Mereka menemukan keajaiban luar biasa hanya dengan bersalawat. Tonton sampai akhir, karena hikmah terbesarnya ada di ujung cerita. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Kisah 1. Salawat di tengah kesedihan. Undang, seorang pemuda sederhana, setiap hari berjualan makanan di pasar. Hidupnya tidak mudah, tapi ia mampu bertahan untuk keluarganya. Suatu pagi, semuanya berubah. Ibunya dan neneknya jatuh sakit parah. Rizky harus meninggalkan dagangannya, merawat mereka sepanjang hari. Hari-harinya menjadi panjang dan melelahkan. Tidur hanya beberapa jam, makan seadanya, dan penghasilan berhenti. Setiap malam, setelah menengok ibunya yang lemah, Rizky menunduk dan menangis diam-diam. Ya Allah, bagaimana aku bisa bertahan? Dalam keputusasaan itu, ia teringat nasihat seorang guru ngaji. Bila hidup terasa berat, bacalah salawat Nabi, hati akan tenang, dan Allah membuka jalan. Dengan tangan gemetar, ia membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sambil memohon kekuatan dan pertolongan. Hari demi hari, meski tak langsung terlihat, hatinya mulai tenang. Lalu datang seorang pelanggan lama, mengetahui kondisi Rizky, menawarkan membeli semua dagangannya dari rumah secara rutin. Rizky bisa tetap menafkahi keluarganya sambil merawat ibu dan neneknya. Air mata Rizky bukan lagi karena putus asa, tapi karena syukur. Ia sadar, di tengah ujian terbesar hidupnya, salawatlah yang menjadi penopang hatinya, membuka jalan Rizky, dan memberi kekuatan untuk tetap sabar. Kisah 2. Tersesat di Mekah, tapi salawat jadi kompas. Febri, mahasiswa asal Bogor, menunaikan umrah bersama keluarganya. Tapi saat di Masjidil Haram, ia tersesat. Handphonenya mati, orang tua terpisah, bahasa Arab pun pas-pasan. Ia gelisah, tangis mulai menetes. Tapi kemudian, ia teringat salawat ala Nabi. Ia duduk lalu salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang, tak sampai 10 menit, seorang lelaki tua Arab mendekatinya, bertanya dengan lembut, "Kamu tersesat?" Fahmi hanya mengangguk. Lelaki tua itu menggandeng tangannya, dan tanpa arah jelas, ia membawanya tepat ke depan hotel tempat ia menginap. Fahmi menoleh untuk mengucapkan terima kasih, tapi pria itu sudah tidak ada. Kisah 3. Pak Hasan pedagang tolor. Pak Hasan, seorang pedagang telur, setiap hari berjuang untuk menghidupi keluarga. Suatu pagi, ketika ia dalam perjalanan ke pasar, truknya tergelincir, semua telur pecah. Hatinya berat melihat usaha yang hilang begitu saja. Ia menundukkan kepala, menangis dan berkata lirih, "Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah." Dalam kesedihannya, ia teringat nasihat orang-orang soleh, membaca salawat Nabi ketika menghadapi kesulitan. Dengan suara gemetar, Pak Hasan membaca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sambil memohon petunjuk dan ketenangan hati. Hari-hari berikutnya, meski awalnya belum ada perubahan yang nyata, Pak Hasan tetap sabar, tawakal, dan istiqamah bersalawat. Lalu Allah membuka jalan. Seorang pelanggan lama datang, membeli telur setiap hari, dan membantunya mendapatkan modal truk baru. Pak Hasan tersenyum, bukan hanya karena rezeki datang, tapi karena hatinya kini tenang dan yakin bahwa musibah hanyalah ujian dari Allah, dan salawat adalah jalan untuk mendekat kepadanya dan menerima pertolongannya. Sahabatku semuanya, kenapa salawat begitu dahsyat? Karena saat kita bersalawat, kita sedang menyebut nama kekasih Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang mencintai nabinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Salawat bukan jimat, bukan mantra, tapi ia adalah pintu langit. Dan hanya orang-orang yang sabar dan yakin yang mampu menunggu pintu itu terbuka. Mulai malam ini, coba duduk dalam sunyi, ambil air wudhu dan niatkan sepenuh hati. Bacalah salawat 100 kali sebelum tidur, lalu minta apa, tapi serahkan hasilnya kepada Allah. Yakin saja langit sedang menyiapkan kejutan. Jika hidup terasa gelap, mungkin kamu hanya butuh menyebut 1 nama. Nama yang dicintai para malaikat,
nama yang membuat Allah berkenan membuka langit. Kita sering mengira bahwa solusi dari masalah adalah dengan berpikir lebih keras, bekerja lebih giat, atau mencari koneksi yang lebih luas. Padahal, ada kekuatan yang lebih besar dari semua itu. Kekuatan yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta. Salawat adalah salah satu jembatan itu. Ia bukan hanya sekedar amalan, melainkan ungkapan cinta yang tulus. Dan ketika cinta itu tulus, ia akan membuka jalan-jalan yang sebelumnya tertutup. Banyak dari kita yang terlalu fokus pada bagaimana caranya utang ini lunas, bagaimana anak saya bisa sembuh, bagaimana saya bisa menemukan pekerjaan. Salawat mengajarkan kita untuk mengubah fokus dari bagaimana menjadi siapa yang bisa membolak-balikan hati, siapa yang bisa menggerakkan rezeki, siapa yang memiliki kunci setiap masalah. Jawabannya hanya satu, Allah. Dan salawat adalah cara terindah untuk meminta pertolongannya melalui perantara yang paling dia cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersalawat, kita sedang menanam benih-benih kebaikan. Kita sedang mengalirkan energi positif ke dalam hati kita, yang kemudian akan memancar ke seluruh aspek hidup. Hati yang tenang akan menarik rezeki, hati yang damai akan menarik ketenangan, dan hati yang penuh harap akan menarik keajaiban. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan salawat, betapapun kecil jumlahnya. Satu kali salawat yang tulus bisa jadi lebih berat timbangannya daripada ribuan doa yang dilantunkan tanpa hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah luar biasa lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.